Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul imperialisme dan kolonialisme. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Afriana Putri, saya bertugas sebagai moderator. Di sebelah saya Anissa Mardea sebagai penyaji 1, saya Risikania sebagai penyaji 2, saya Weniani sebagai penyaji 3. materi yang pertama yaitu perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Materi ini akan disampaikan oleh Anissa Mardea. Kepada Anissa Mardea, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Konsep A, Perburuan Mutiara dari Timur dan Perebutan Hegemoni. Perlu disadari bahwa Kepulauan Nusantara ini sangat indah, bagaikan mutiara dari timur. Kepulauan Nusantara atau Indonesia ini memiliki flora dan fauna yang sangat berwarna-warni, juga hasil tambang yang limpah di mana-mana, begitu juga hasil pertanian dan perkebunannya, juga rempah-rempah tidak lupa. Dan yang pertama, ada motivasi, nafsu, dan kejayaan Barat. Di dalam sejarah bangsa-bangsa dunia, dikenal dengan adanya masa penjelajahan. Masa penjelajahan ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Nah, aktivitas penemuan dunia baru ini dilaksanakan untuk memenuhi keinginan mereka untuk bertahan dalam memenuhi kepuasan dan kejayaan mereka di dunia ini. Yang kedua, ada petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Nah, salah satu faktor penyebab bangsa Barat menjelajah ialah karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Islam. Akibat itu, akhirnya harga rempah-rempah itu melambung tinggi, sehingga mengharuskan bangsa Barat menjelajah untuk mencari rempah-rempah itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, tujuan mereka bukan hanya untuk mencari rempah-rempah. Tujuan mereka berubah, yaitu terdapat dalam 3 semboyan. Yang pertama ada gold, kekayaan. Yang kedua glory, kekuasaan. Dan yang ketiga gospel, menyebarkan agama. Nah, beberapa negara yang menjelajahi Indonesia itu ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kekuasaan kongsi dagang VOC yang akan disampaikan oleh Risti Chania. Kepada Risti Chania, disilakan. Setelah kita memahami konsep A, selanjutnya kita memahami konsep B, yaitu kekuasaan kongsi dagang VOC. Yang pertama itu lahirnya VOC. Kita sudah tahu semua kan bahwa bangsa Eropa ini datang ke dunia timur hanya untuk mengambil kekayaan dan keuntungan saja. Nah, mereka merealisasikan hal tersebut dengan datang ke Nusantara dan mengambil rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka mempertahankan posisinya dengan membuat sebuah kongsi dagang. Yang pertama itu dilakukan oleh Inggris yang membuat AIS atau East Indian Company yang didirikan pada tahun 1600 berpusat pada Calcutta, India. Selanjutnya itu disusul oleh Belanda yang membuat sebuah kongsi dagang karena adanya perpecahan antar pedagang sehingga membuat kerugian besar bagi kerajaan Belanda. Lalu mereka membuat ini pada tahun 1602. Mereka memberi namanya adalah Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC. Nah, VOC ini dipimpin oleh 17 orang atau disebut juga dengan Dewan 17. Mereka dipimpin oleh berbagai anggota. Contohnya Lord, Duke, and Count. Nah, VOC ini ada beberapa wewenang. Contohnya 1. Memonopoli perdagangan. Yang kedua, mengangkat angkatan perang. Yang ketiga, yaitu melakukan peperangan. Keempat, mencetak uang sendiri. Kelima, mengangkat pegawai sendiri. Yang keenam, memerintah di negeri jajahan. Lalu yang ketiga, VOC gulung tikar. Mengapa sih VOC ini menggulung tikar? Nah, yang pertama itu dikarenakan pejabat-pejabatnya ini menganggap korupsi itu hanyalah hal kecil dan mereka melakukan korupsi, sehingga membuat kongsi dagang VOC ini mengalami kebangkrutan dan resmi bubar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Dan materi yang terakhir yaitu masa pemerintahan Republik Belanda yang akan disampaikan oleh Weni Yuliani. Kepada Weni Yuliani, disilakan. Baiklah, di sini saya sebagai penyanyi 3 akan menyampaikan materi terakhir kelompok kami mengenai masa pemerintahan Republik Belanda. Kita semua pasti sudah mengenal ya tumbuhan mengenai tembakau, kopi, dan juga gula, yang dimana sekarang kopi menjadi minuman favorit masyarakat Indonesia, dan juga tembakau menjadi bahan utama pembuatan rokok, dan juga tebu sebagai pembuatan utama gula. Nah, sebenarnya tumbuhan ini memiliki arti historis tersendiri yang sangat penting, dan juga mereka sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Sedangkan tanaman, bagaimana juga kondisi masyarakat pada saat pemerintahan Belanda? Mari simak penjelasan saya. Pada masa pemerintahan Republik Batak 1795, terjadi perubahan di Belanda, yang dimana muncullah kaum patriot, yang pada kala itu mereka sangat terpengaruh terhadap semboyan Perancis, yang dimana semboyan Perancis itu ada 3. Yang pertama adalah liberty, kemerdekaan; equality, persamaan; dan fraternity, yaitu adalah persaudaraan. Lalu pada tahun yang sama, pada tahun 1795, Perancis ingin menyerang Belanda. Dan pada kala itu Raja William keempat melarikan diri ke Inggris. Dan pada tahun yang sama juga Prancis berhasil menguasai Belanda, dan sehinggalah terbentuknya pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Republik Batak. Itulah dia presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan menjadi bekal untuk kalian di kemudian hari. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share. Dan jangan lupa di